Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin memaparkan ringkasan makalah yang berjudul Deskripsi atas penerapan standar akuntansi keuangan terhadap PT Gudang Garam. Kami kelompok 5 yang beranggotakan 1. Mardiana Sartika Dewi dengan NPM 20101040019, kemudian Ayu Rofi Widayanti dengan NPM 20101041118 dan Arista Puji Utami dengan NPM 20101041121. Selanjutnya bab 1 dalam pendahuluan. Standar akuntansi keuangan adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Menurut Sajrial dan Purba tahun 2013, laporan keuangan dapat mengungkapkan dan menginformasikan 4 aktivitas perusahaan, yaitu perencanaan, pendanaan, investasi, dan operasi. Dalam makalah ini kami memakai PT Gudang Garam Tbk sebagai bahan untuk dianalisa mengenai penerapan standar akuntansi keuangan. PT Gudang Garam Tbk merupakan perusahaan industri yang memproduksi rokok kretek. PT Gudang Garam Tbk didirikan pada 26 Juni 1958 oleh Surya Wonowijojo. Perusahaan rokok ini salah satu pemimpin pasar yang terbesar dalam produksi rokok kretek dalam negeri. Produksi dan kantor pusat Gudang Garam ada di kompleks sebesar 514 hektar di Kediri, Jawa Timur. Dalam bab 2, yaitu pembahasan, kami menjelaskan deskripsi atas penerapan standar akuntansi keuangan terhadap PT Gudang Garam. Berikut penjelasannya. Liabilitas jangka pendek menurut PSAK 57. Liabilitas PT Gudang Garam Tbk pada liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Pada pengakuan awalnya diukur dengan nilai wajarnya dikurangi dengan biaya transaksi signifikan yang dapat diatribusikan langsung. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan ini diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi. Pada laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk, di mana pada laporan keuangan liabilitas jangka pendek yang sudah memenuhi sesuai dengan PSAK 57. Berikut liabilitas jangka pendek PT Gudang Garam Tbk dari tahun 2016, 2017, dan 2018. Liabilitas jangka pendek di tahun 2016 total sebesar Rp21.387.406. Lalu di tahun 2017 total sebesar Rp22.611.042. Dan di tahun 2018 total sebesar Rp23.567. Dari laporan tersebut terlihat ada kenaikan liabilitas di tahun 2017 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun ketika di tahun 2018 mengalami penurunan. Kontingensi dan provisi. Berdasarkan PSAK 57, provisi didefinisikan sebagai liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Kontingensi didefinisikan sebagai kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar entitas mengeluarkan sumber daya untuk menyelesaikan kewajibannya, atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Kontingensi dan provisi PT Gudang Garam dalam menyusun laporannya juga sudah sesuai dengan PSAK 57. Dan berikut kontingensi dan provisi PT Gudang Garam Tbk, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp160.811. Di tahun 2017 sebesar Rp171.449, dan di tahun 2018 sebesar Rp178.692. Pada beban akrual tersebut terus mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Liabilitas jangka panjang adalah hutang dengan jangka waktu yang lama dan lebih dari 1 tahun atau siklus normal operasi perusahaan.
Perusahaan biasanya mengambil hutang ini untuk mendapatkan modal langsung dan membiayai pembelian aset atau berinvestasi pada proyek modal baru. Laporan liabilitas panjang PT Gudang Garam Tbk sudah sesuai dengan PSAK 57 dan berikut liabilitas jangka panjang PT Gudang Garam Tbk dari tahun 2016, 2017, dan 2018. Liabilitas jangka panjang PT Gudang Garam Tbk di tahun 2016 totalnya sebesar Rp1.748.841. Di tahun 2017 totalnya sebesar Rp1.961.224 dan di tahun 2018 total sebesar Rp1.960.367. Pada liabilitas jangka panjang terdapat kenaikan dari tahun 2016 sampai tahun 2017, namun mengalami penurunan di tahun 2018. Ekuitas menurut standar akuntansi keuangan PSAK 21, ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaannya, yaitu selisih antara aset dan kewajiban yang ada. Dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Laporan ekuitas pada PT Gudang Garam Tbk dalam menyusun laporannya telah sesuai dengan PSAK 21 dan berikut laporan keuangan ekuitas PT Gudang Garam Tbk dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Laporan ekuitas PT Gudang Garam Tbk di tahun 2016 totalnya sebesar Rp32.564.228 dan di tahun 2017 total sebesar Rp42.187.664 dan di tahun 2018 totalnya sebesar Rp43.285. Pada laporan tersebut terlihat bahwa total ekuitas ini mengalami kenaikan terus-menerus dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Laba per saham dan dilusian menurut PSAK 56. Tujuan dari laba per saham dilusian dengan laba per saham dasar yaitu untuk menyediakan kepentingan setiap saham atau perusahaan dengan mempertimbangkan dampak dari seluruh instrumen saham biasa yang bersifat dilutif yang beredar selama periode tersebut. Pada PT Gudang Garam Tbk, laba per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan total rata-rata tertimbang saham beredar atau ditempatkan dalam tahun yang bersangkutan. Dalam menyusun laporan laba per saham dan dilusian ini, PT Gudang Garam Tbk sudah sesuai dengan PSAK 56. Dan berikut laba per saham dilusian PT Gudang Garam Tbk yaitu di tahun 2016 total sebesar Rp3.470.000. Di tahun 2017 total sebesar Rp4.300. Pada tahun 2018 total sebesar Rp4.550. Laba per saham dilusian PT Gudang Garam Tbk mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Perseroan dan entitas anak tidak memiliki efek berpotensi saham yang bersifat dilutif, sehingga laba per saham dasar sama dengan laba per saham dilusian. Yang selanjutnya investasi utang pada PSAK 55 tentang instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran. Penerapan PSAK 55 atas laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk telah sesuai dengan standar yang berlaku. Penurunan nilai aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur menggunakan suku bunga efektif awal instrumen tersebut karena berdiskontoan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku akan berdampak seakan aset keuangan tersebut diukur berdasarkan nilai wajar dan bukan berdasarkan nilai perolehan diamortisasi. Sedangkan pada proses pengukuran evaluasi penurunan nilai dilakukan secara individual dan kolektif. Arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami.
Piutang disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai diamortisasi dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan ketentuan dalam standar akuntansi berlaku. Yang berikutnya G, mengenai investasi ekuitas. Pada ISAK nomor 28, investasi ekuitas umumnya berhubungan dengan pembelian dan penyimpangan saham modal pada suatu pasar modal oleh investor, baik perorangan atau individu maupun perusahaan atau institusi, dalam mengantisipasi pendapatan dari dividen dan keuntungan modal sebagaimana nilai saham tersebut yang meningkat. Pada PT Gudang Garam Tbk mengenai investasi ekuitas, PT Gudang Garam Tbk pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas di mana PT Gudang Garam Tbk mempunyai pengaruh signifikan atau kepemilikan saham lebih dari 20% hak suara. Pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi diakui sebesar biaya perolehan. Yang berikutnya mengenai pengakuan pendapatan pada PSAK nomor 72. Dari CALK PT Gudang Garam Tbk sudah sesuai dengan poin-poin pengakuan pendapatan yang ada dalam PSAK 72 yang mengatur mengenai pendapatan. Pedoman pengakuan yang digunakan yaitu berupa pendapatan dari penjualan atau jasa dibukukan berdasarkan pengiriman barang atau penyerahan jasa kepada pembeli sesuai dengan syarat penjualannya. Pada laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk, lebih tepatnya pada laporan keuangan pengakuan pendapatan yang ada, sudah sesuai dengan PSAK 72. Berikut terkait dengan pendapatan PT Gudang Garam Tbk tahun 2016 sampai 2018. Pengakuan pendapatan tahun 2016 sebanyak Rp76.274.147. Yang kedua, pengakuan pendapatan tahun 2017 Rp83.505.925. Yang berikutnya, pengakuan pendapatan pada tahun 2018 sebesar Rp95.707.666. Yang berikutnya mengenai akuntansi pajak penghasilan atau PSAK nomor 46. PSAK nomor 46 adalah mengatur bagaimana entitas melaporkan pajak penghasilan dalam laporan keuangan, baik dalam laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pada PT Gudang Garam Tbk, konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang dengan menghitung dan mengakui adanya pajak tangguhan dan berupa aturan akuntansi untuk mengatur bagaimana seharusnya suatu laporan keuangan yang berkaitan dengan pajak penghasilan disajikan. Perbedaan jumlah pajak yang dibebankan perusahaan dengan jumlah yang terutang menyebabkan adanya selisih. Selisih antara biaya pajak dengan hutang pajak ini merupakan pajak tangguhan. Jika biaya pajak lebih besar dibandingkan dengan hutang pajak, ini merupakan pajak tangguhan. Sehingga pada laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk sudah sesuai dengan PSAK nomor 46. Yang selanjutnya mengenai akuntansi pensiun dan imbalan kerja. Liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan sesuai dengan UU nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, di mana perseroan dan entitas anak wajib memberikan imbalan kepada karyawannya pada saat pemutusan hubungan kerja atau pada saat karyawan pensiun. Imbalan kerja ini diberikan berdasarkan masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja atau pensiun. PSAK nomor 24 menggolongkan imbalan kerja jangka pendek sebagai upah, gaji,
iuran, jaminan sosial, cuti tahunan, cuti sakit, berbayar, bagi laba, bonus, dan imbalan non-moneter. Hal tersebut sesuai di dalam CALK PT Gudang Garam Tbk mengenai imbalan kerja. Akuntansi sewa dalam PSAK 73. PSAK 73 di mana istilah sewa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sewa operasi dan sewa pembiayaan. Sewa operasi adalah sewa jangka pendek yang tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan suatu aset. Sedangkan sewa pembiayaan adalah sewa yang termasuk dalam bentuk pendanaan jangka panjang dan menyebabkan perpindahan risiko manfaat aset kepada penyewa. Dalam hal terjadi perpindahan kepemilikan di akhir masa sewa, maka transaksi sewa dapat disebut sebagai pembelian secara angsuran. Laporan akuntansi sewa pada PT Gudang Garam telah disusun sesuai dengan PSAK 73. Berikut laporan ekuitas PT Gudang Garam dari tahun 2016 sampai 2018, yaitu laporan beban sewa PT Gudang Garam Tbk pada tahun 2016 total sebesar Rp41.333. Kemudian laporan beban sewa PT Gudang Garam Tbk pada tahun 2017 totalnya sebesar Rp40.286. Kemudian laporan beban sewa PT Gudang Garam Tbk pada tahun 2018 totalnya sebesar Rp56.608. Pada laporan tersebut terdapat kenaikan total beban sewa dari tahun 2016 sampai 2018. Perubahan akuntansi dan analisa kesalahan dalam PSAK 25. Dalam laporan keuangan yang disajikan oleh PT Gudang Garam pada tahun 2016 sampai dengan 2018, PT Gudang Garam juga memantau dengan seksama perubahan ketentuan cukai pada industri rokok yang dapat berpengaruh pada operasi perseroan dan penjualan produk rokok secara luas. Mempertimbangkan semua perubahan dengan cermat, dampak dari risiko ini tidak hanya relevan untuk perseroan, namun juga untuk industri rokok secara keseluruhan. Laporan arus kas konsolidasian menyajikan perubahan dalam kas dan setara kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang disusun dengan metode langsung. Untuk tujuan ini, kas dan setara kas disajikan setelah dikurangi dengan serukan. Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Perbedaan antara jumlah nilai tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas yang dapat diatribusikan pada pemilik entitas induk. Selanjutnya untuk bab penutup, yaitu berupa simpulan. Dari hasil makalah yang telah disajikan dapat disimpulkan bahwa catatan atas laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk dari tahun 2016 sampai tahun 2018 sudah memenuhi semua materi yang terdapat pada mata kuliah akuntansi keuangan 2, serta dalam laporan keuangan PT Gudang Garam juga sudah sesuai dengan PSAK yang berlaku. Pada laporan keuangan tahun 2016 sampai dengan 2018, PT Gudang Garam masih bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya di bidangnya. Laba bersih juga meningkat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Pertumbuhan pesat perusahaan meningkat dari tahun ke tahun, terbukti dari tahun 2016 hingga 2018, membuktikan laju pertumbuhan perusahaan yang pesat cukup baik. Sekian paparan materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.